Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki tanggal 28 Agustus 2025, hari Kamis. Kita terus semangat tentunya dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sadari Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan sebelum saudara tidur, kembali saya Pendeta Dede Daniel menemani saudara dalam renungan malam yang bisa memberikan kita kekuatan, juga mengingatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sepanjang bulan Agustus ini kita masih belajar mengenai keluarga Kristen, yaitu saat ini kita belajar mengenai tugas istri. Kita sudah melihat beberapa hal sebagai tugas dari seorang istri. Yang pertama, kita sudah belajar ia menjadi penolong bagi suaminya. Lalu yang berikutnya, istri tunduk terhadap suami, lalu hidup dalam kesalehan. Dan hari ini yang keempat, kita belajar tugas istri mengurus keluarganya. Itu diambil dari Amsal 31 ayat 15 yang berbunyi demikian. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Wow, saudara, kalau saudara ingin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang istri yang baik, saudara silakan membaca dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat 31. Judulnya adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Kita bisa belajar dalam ayat-ayat ini bagaimana ini adalah istri yang ideal, yaitu dia tahu tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurus keluarganya. Saya mendengar dan melihat ada banyak sekali wanita-wanita yang malas dan tidak memperhatikan kehidupan suaminya dan anak-anaknya. Ini tentunya menyedihkan sekali. Kalau saudara seorang wanita, seorang istri, seorang percaya, saudara tidak boleh berlaku seperti ini. Saudara harus tahu tugas dan tanggung jawabmu sebagai penolong di dalam keluargamu yang harus mengurus keluargamu. Karena itulah panggilanmu sebagai wanita. Di dalam mulai dari ayat yang ke-10, di situ dinyatakan istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Lalu ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wah, luar biasa. Saudara tidak pernah berbuat jahat sepanjang umurnya. Mungkin ini sepanjang umur pernikahan kali ya. Lalu ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ternyata wanita juga boleh bekerja, mencari nafkah, membantu suami, tetapi harus tahu tugas dan tanggung jawabnya di dalam keluarga dan rumahnya. Lalu ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar dan dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ayat 15 yang kita sudah baca tadi, ia bangun masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan mulai membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Wah, ini tentunya mungkin salah satu wanita yang di-admire oleh Salomo di dalam kitab Kidung Agung, benar-benar melakukan tugasnya sebagai istri yang cakap. Ayat 16, ia memberi sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ini istri yang sangat baik, mengelola keuangan suami dengan baik, lalu melakukan bisnis sehingga bisa memberkati keluarganya. Nanti saudara silakan membaca terus ayat-ayat ini di rumah. Dan ayat 28 dinyatakan anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Wow, luar biasa saudara. Kalau suami dan anak-anak saudara memuji saudara sebagai istri karena sudah melakukan dari ayat-ayat sebelumnya, itu adalah satu kebanggaan yang saudara boleh terima. Kalau manusia saja bangga, apalagi Tuhan. Tuhan pasti disenangkan kalau saudara sebagai wanita melakukan tugas dan tanggung jawabmu dengan baik. Sekali lagi dalam ayat 30 di situ diingatkan lagi untuk para wanita-wanita. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Itu kita sudah belajar kemarin juga. Istri yang saleh adalah berarti istri yang takut akan Tuhan. Saat kita memiliki inner beauty, maka kata firman Tuhan, ia akan dipuji
terpuji. Dan ayat 31 ayat penutup dinyatakan, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Wow, haleluya. Saya berdoa dan berharap saudara semua yang wanita bisa mengerti tugas dan tanggung jawabmu sebagai istri, yaitu mengurus keluargamu. Saudara tidak dilarang untuk bekerja, saudara tidak dilarang untuk berbisnis, saudara tidak dilarang untuk sosialita, main-main dengan teman-teman saudara. Saudara punya me time dengan teman-teman saudara atau hobi saudara. Saudara boleh shopping, saudara boleh berdandan, tapi itu bukan yang utama. Saudara harus tahu prioritas saudara sebagai istri, yaitu menjadi penolong, tunduk, dan juga mengurus keluarganya. Setelah seluruh tugas-tugas di keluargamu selesai dengan baik, silakan enjoy your life dengan hal-hal yang lainnya. Namun panggilan dan tugasmu adalah di dalam keluarga, memastikan seluruh kebutuhan keluargamu terpenuhi, yaitu kebutuhan suami dan anak-anakmu. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan para istri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Biar firman ini mengingatkan kita semua dan menjadikan kita manusia-manusia rohani yang memuliakan Tuhan senantiasa, terutama di dalam kehidupan keluarga kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus memenuhi hati kita semua, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan dan sukacita yang baru di dalam Tuhan. God bless you all. Shalom.